Kalau Mas Franky lihat, kalau Mas Franky rasakan, ketika saya terus menyampaikan sesuatu dengan pengalaman yang 35 tahun di pemerintahan, itu akan menjadi komplit. Ketika di sebelah saya, seseorang yang memang pernah melaksanakan tugas sebagai legislator. Betul. Jadi saya selaku eksekutor, di sebelah saya selaku legislator. Yang notabene kiai. Betul. Kiai yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu akselerasi pemerintahan ke depan yang dahsyat. Saya Kiai Mujahid itu bukan orang yang avanturir untuk mencari-cari jabatan. Tanpa saya diskusi panjang, sudah antara kami berdua ini, kami sudah tahu Pak Fatah tugasnya begini, tugas saya ya seperti ini gitu ya. Pak Fatah, kita bicara pembangunan, bicara ekonomi, kita memang diakui masih sangat lambat sekali. Bahkan Madura masih jauh tertinggal daripada kabupaten-kabupaten lain. Masih nangkring di 6 besar kalau tidak keliru di Jawa Timur. Sementara APBD kita ini kan terbatas sekali. Adakah kemudian cara atau trik bagaimana kemudian pembangunan ini jalan dan kemudian perekonomian juga jalan dengan kondisi keuangan yang seperti ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Tip Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Sungguh sangat spesial sekali hari ini kami kedatangan kandidat calon karena masih belum ditetapkan sebagai calon. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Raden Bagus Fatah Yasin dan Bapak Dr. Raden Panji Mujahid Ansori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih bersinar setelah proses pendaftaran kemarin. Ya. Sebenarnya sudah medical check up juga kemarin. Ya, ketika pendaftaran itu dilakukan mulai tanggal 27 sampai 29, kita ambil yang tanggal 28 hari baiknya. Di situ diumumkan besok langsung medical check up selama 2 hari. Wah. Hasilnya sudah gimana? Hasilnya yang tahu KPU. Tapi dengar-dengar dari rekan-rekan di RSUD kita berdua termasuk salah satu orang yang sehat dan bisa jernih berpikir. Betul. Karena sebagai pemimpin harus jernih berpikir, karena nanti akan banyak sekali beban tanggung jawab. Bagaimana memikirkan bukan hanya skupnya keluarga, tetapi ini Pamekasan, semua rakyatnya, dan itu yang harus difikirkan. Apa agenda hari ini? Dan ini kan masih proses pendaftaran sampai nanti penetapan calon. Selama 20 hari ke depan, itu ada verifikasi terhadap data yang disampaikan ke KPU. Semua data yang dipersyaratkan. Karenanya maka waktu yang baik ini pasti kita akan maksimalkan untuk pertama konsolidasi dengan partai-partai pengusung. Baik partai yang ada di parlemen maupun partai-partai yang di non-parlemen. Yang saat ini sudah mulai bergerak untuk diagendakan minggu ini. Nanti Partai Gerindra sekaligus kita mau deklarasi. Kemudian hari Sabtu Partai Golkar dan minggu berikutnya PKS, PKB, PBB dan sebagainya. Pasangan Tauhid ini sepertinya cukup mendominasi kursi di DPRD. Berapa kursi sekarang yang mendukung pasangan Tauhid ini totalnya?
22 kira-kira. 22 kursi ya. 22 kursi. Dari 45 ya. Mendominasi. Artinya kalau andai saja mesin partai ini betul-betul bekerja maksimal, selesai ini barang. Saya ke Kiai Mujahid dulu. Kiai, ada banyak pertanyaan dari publik Kiai. Tiba-tiba waktu itu cukup mengejutkan. Pak Fattah kan sebelumnya banyak disandingkan dengan tokoh-tokoh. Jadi flyer-flyer Pak Fattah bersanding dengan ini, tokoh ini, banyak sekali. Tiba-tiba waktu itu Gerindra mengeluarkan rekomendasi dan namanya Kiai Mujahid Ansori. Cukup mengejutkan. Bagaimana ceritanya, Kiai? Apa memang sebenarnya ada gerakan smooth sebelumnya sehingga ini kejutan lah nanti begitu? Atau memang di akhir-akhir? Ya, itu prosesnya sebenarnya panjang. Saya kenal Pak Fattah sudah lama, Pak Fattah kenal saya juga sudah lama. Pak Fattah tahu saya tahu Pak Fattah gitu ya. Sehingga sehari-hari sering kami berdiskusi dengan beliau. Ya juga di Surabaya kami juga aktif di Masjid Nurul Iman di bawah kepemimpinannya Pak Imam Utomo. Ya, kita sama-sama aktif sehingga kita sering ketemu. Dulu juga ketika saya di DPRD Jatim, saya mitranya beliau. Beliau waktu itu pejabat di Pemprov, saya di DPRD. Sehingga saling kenal lah. Kemudian saling berdiskusi terkait dengan Pamekasan. Terkait Pamekasan. Iya, masa depan Pamekasan seperti apa. Karena saya juga asli Pamekasan. Diajak diskusi sama beliau. Siap. Iya. Artinya bukan barang baru ketika ketemu hari ini. Bukan barang baru. Hanya proses pengambilan keputusannya itu mungkin setelah beliau melakukan perenungan, pertimbangan-pertimbangan matang. Kemudian tiba-tiba mungkin menjatuhkan pilihannya ke saya. Pak Fattah, apa pertimbangannya memilih Kiai Mujahid Ansori ini sebagai pendamping yang jika ditakdirkan oleh Allah memimpin Pamekasan nanti beliau kira-kira bisa bergerak bersama dan lari bersama dengan Pak Fattah? Ya, jadi panjang juga seperti apa yang disampaikan Kiai Mujahid tadi. Bahkan saya merasa ini ada campur tangan dari Allah. Di mana semua keputusan itu di luar kemampuan saya sebagai manusia. Manusia biasa. Ya. Tadi Mas Franky menyampaikan ketika saya terus door to door pada purna tugas sebagai wakil bupati, saya selalu ditanya siapa wakil. Betul. Nah, ketika partai sudah membuka pintu untuk mendaftar, ya ada yang secara tidak formal ingin mengusulkan, menyandingkan dengan tokoh-tokoh atau kader-kader yang ada. Saya sampaikan, saya tidak punya kemampuan untuk bisa memilih, tapi memberikan saran, oke. Karena yang mengusung adalah partai koalisi. Maka ketika dari partai-partai yang mengusulkan, ini akan ada pada situasi yang sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Karena memiliki figur Figur masing-masing kan begitu. Saya simpel saja dalam berpikir bahwa semakin kuat dan baik partai koalisi, ini akan memaksimalkan hasil elektoral. Dan saya tidak menyangka partai-partai besar perolehan suara di Kabupaten Pamekasan dan itu merupakan representasi dari partai-partai pemenang di nasional, di provinsi, bisa memberikan kepercayaan kepada saya dan Kiai Mujahid. Kalau Mas Franky lihat, kalau Mas Franky rasakan, ketika saya terus menyampaikan sesuatu dengan pengalaman yang 35 tahun di pemerintahan, itu akan menjadi komplit. Ketika di sebelah saya, seseorang yang memang pernah melaksanakan tugas sebagai legislator. Betul. Jadi saya selaku eksekutor, di sebelah saya selaku legislator. Yang notabene Kiai. Betul. Yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu akselerasi pemerintahan ke depan yang dahsyat. Dahsyat sekali. Selain ya kalau kita lihat
kita good looking. Iya, Masih energik Masih kita energik, ini. betul. Sehingga dengan situasi seperti itu, maka tadi katakan bahwa kehadiran Kiai Mujahid di luar kemampuan saya sebagai manusia, dan saya hanya berpikir saya ingin mengabdi yang terbaik di sisa usia, maka pemikiran kita Mas Franky yang penting, menang itu memang menjadi tujuan, tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Tapi bagaimana nanti ketika diberi amanah 5 tahun ini bisa mengelola good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, tidak ada gangguan-gangguan. Mas Franky lihat pilkada yang di Jawa Timur saja, hampir separuh dari kabupaten kota pecah kongsi. Saya nggak usah nyebut kabupaten mana, tapi itu banyak, puluhan. Mau di Malang, di Bojonegoro, Pak. Di Madura pun Semua. Pada saat dilantik, merasa bahwa wakil tidak difungsikan, itu lalu ada sesuatu. Tapi saya yakin dengan beliau ini, bisa match, ya? ini matching. Saya tahu karakter beliau. Kiai Mujahid ini orang baik, tidak sombong, dan suka menabung. Siap. Artinya perkenalan yang cukup lama, komunikasi yang sudah dibangun sangat lama sekali. Ini menjadi modal utama dalam membangun fondasi bekerja bersama, begitu. Ya, kalau urusan pembangunan beliau pernah di Komisi D, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya selaku eksekutor, beliau yang mengawasi bagaimana kita bersama-sama mengakselerasi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur waktu itu. Betul. Ya. Kiai Mujahid setelah ditawarkan oleh, ini menawarkan diri atau ditawarkan? Iya, ya. Untuk bergabung gitu maksudnya. Ya, tidak menawarkan diri lah. Tapi hasil diskusi bersama. Dan Yang pengalaman pada akhirnya terpanggil juga. Terpanggil. Untuk memenuhi, ikut membantu Pak Fatah. Untuk memajukan Pamekasan. Yang notabene adalah tanah kelahiran. Tanah kelahiran saya. Setelah hasil diskusi panjang, ya, saya tidak pernah menawarkan, tapi hasil diskusi itu kemudian Pak Fatah memanggil, saya terpanggil juga. Ya, untuk punya pengen membangun Pamekasan ini sebagai kota yang maju, pengen Pamekasan ini mempunyai peradaban yang tinggi, dengan tidak meninggalkan karakter sebagai kota santri yang religius. Artinya, Mas Franky, saya, Kiai Mujahid, itu bukan orang yang avanturir untuk mencari-cari jabatan. Iya. Tapi sudah selesai ya? Sudah selesai. Artinya nothing tulus. Tidak ada sesuatu, katakanlah kalau terjadi dengan ikhtiar ini seperti apa hasilnya oleh Allah, ya itu kembalikan lagi di jalan Allah. Yang jelas bukan semata-mata mencari jabatan, betul-betul ingin kembali ke Pamekasan, mengabdikan diri untuk masyarakat Pamekasan. Ya, karena kita melihat dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Timur harus utuh. Betul. Wilayah-wilayah di Jawa Timur itu, mohon maaf, Madura itu indikatornya termasuk wilayah yang mempunyai, ya tidak hanya termiskin, pertumbuhan ekonominya juga melambat, ya, kemudian indeks pembangunan manusianya juga lambat, sehingga itu yang menjadi panggilan saya untuk bersama-sama dengan Mas Franky dan masyarakat Pamekasan bagaimana ke depan. Untuk membangun. Ya, karena saya merasa selaku eksekutor di pemerintah provinsi itu sudah meletakkan jejaring-jejaring yang kalau ini diberikan amanah, maka jejaring-jejaring itu akan kita gerakkan untuk memaksimalkan semua hal, termasuk APBD, ya, supaya tidak gap
ini ada gap besar yang sangat luas. yang sangat luas. Dan masalah ini harus pemimpin yang paham, yang memang betul-betul punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ya, apalagi saya lihat datanya 60% pemilih itu milenial. Milenial, betul. Maka bicara milenial, ini kaitannya dengan bonus demografi ke depan. Apabila kita salah dalam menata tata kelola pemerintahan, yang kita di depan mata sudah bisa memanfaatkan bonus demografi ke depan, itu sebuah momentum. Saat inilah masyarakat Pamekasan berhak untuk menentukan pilihan bagi bakal-bakal calon yang ada. Harus di matriks si ini, sehingga Termasuk pengalamannya juga. harus jadi bahan pertimbangan. pertimbangan. Oke, dan pasangan Tauhid ini matang urusan pengalaman. Saya kira ini good quality. Ya. Paket komplit. Yang Mujahid langsung klik dengan Pak Fattah. Iya, langsung bisa sinergi tanpa kita harus diskusi lebih panjang lagi, sudah saling memahami apa yang harus saya lakukan, apa yang harus dilakukan oleh Pak Fattah. Itu yang menarik karena rata-rata kenapa kemudian terjadi pecah kongsi karena tidak ada pembagian yang sama-sama saling menguntungkan lah, dalam artian tidak diberi porsi yang sesuai sehingga kemudian wakil bupati dianggap hanya sebagai banser, mohon maaf, ya hanya menghadiri acara ketika Pak saya Bupati kira tidak datang. undang-undang itu kan sudah mengatur fungsi bupati itu apa, fungsi wakil bupati apa. Jadi menurut saya bukan ban serep lah, kita punya fungsi sendiri-sendiri. Betul. Jadi kita akan berjalan sesuai dengan rel kita masing-masing. Kalau itu bisa berjalan, saya kira tidak akan pecah kongsi. Betul. Saling memahami, tahu tupoksinya masing-masing. Tidak offset ya. Tidak offset. Artinya ya wakil bupati di relnya wakil bupati. Bupati juga relnya bupati. Ya, jangan sampai kemudian gesek-gesek. Ya, jadi kemudian mengambil yang bukan haknya. Iya, betul. Dan ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena tanpa saya diskusi panjang, sudah antara kami berdua ini, kami sudah tahu Pak Fattah tugasnya begini, tugas saya ya seperti ini gitu ya. Ya. Artinya Apalagi Kiai Mujahid ini kalau saya simpulkan tidak akan pernah merasakan wakil bupati serasa bupati. Iya. Tapi sudah ada contohnya. Jadi Pak Fattah waktu itu ketika menjadi wakil bupati, beliau luar biasa mensupport Pak Bupati kira-kira gitu. Beliau konsekuen. Betul. Ketika beliau sedang jadi wakil bupati, meskipun sebenarnya kelasnya beliau bukan wakil bupati, betul. Ya, kelasnya sudah tingkat provinsi. Tapi beliau konsekuen karena beliau sebagai wakil bupati, beliau berfungsi sebagai wakil bupati. Itu juga menjadi pelajaran juga bagi saya. Begitu. Ketika saya nanti mendampingi beliau kalau ditakdir, maka saya akan berfungsi sebagai wakil bupati yang sebenarnya. Kan sudah punya suri tauladan. Ya. Siap. Pak Fattah, kita bicara pembangunan, bicara ekonomi, kita memang diakui masih sangat lambat sekali. Ya. Bahkan Madura masih jauh tertinggal daripada kabupaten-kabupaten lain. Masih nangkring di 6 besar kalau tidak keliru di Jawa Timur. Sementara APBD kita ini kan terbatas sekali. Adakah kemudian cara atau trik bagaimana kemudian pembangunan ini jalan dan kemudian perekonomian juga jalan dengan kondisi keuangan yang seperti ini, Pak? Ya, jangan lupa untuk mengembangkan suatu wilayah, untuk meningkatkan ekonomi, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau konteksnya itu perencanaan, maka harusnya kita tidak akan bisa pernah memaksimalkan hasil ketika itu hanya terfikir
untuk jangka panjang, menengah, pendek, ansih sebagai kabupaten kota yang administratif. Oke. Ya, karena di saya hampir 20 tahun di perencanaan. Jadi dan saya S2 regional planning. Jadi pendekatan perencanaan itu bukan administratif. Oke, untuk kewenangan dan lain sebagainya memang itu mutlak, ya, perencanaan secara. Tetapi untuk wilayah, maka jangan lupa ada Sumeneb, ada Sampang, ada Bangkalan. Ya. Ini menjadi satu kesatuan wilayah. Perencanaan dalam teori growth pole. Jadi ada growth pole teori, ada pusat pertumbuhan, ada hinterland. Wah, ini udah ngeri. Iya, betul. Jangan tempatnya calon lain mungkin ya. Cuma sebetulnya Pak Hatta tempatnya bukan Pamekasan. Jawa Timur. Karena bicara regional ini sudah. Nah, seperti Jawa Timur misalnya, Frankie. Jadi jangan lupa dokumen perencanaan itu tidak hanya RPJMD, betul. Tidak hanya RPJP, artinya tidak hanya memikirkan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek RKP, ya, kemudian masuk ke. Tapi di luar itu, Mas Franky tadi kan sempat berdiskusi dengan kita bahwa APBD kita ini gap, Betul. supaya tepat sasaran, tepat fokus. Maka ada undang-undang lain, ada perda lain. Selain perda mengenai perencanaan, ada perda mengenai tata ruang. Tata ruang, betul. Nah, Jawa Timur saya sudah pernah melaksanakan sebuah transformasi besar. Ketika Mas Franky tahu blok Cepu, Blok Cepu, betul. itu ketika dieksploitasi dan menghasilkan sesuatu, maka skenario pembangunan berubah. Betul. Iya, saya di tata ruang itu membuat sebuah skenario namanya segitiga emas. Jadi pusat pertumbuhan baru antara Tuban, Bojonegoro, Lamongan. Ini pertumbuhan ekonominya tinggi sekali dengan adanya. Nah, di Jawa Timur yang lain, satuan wilayah pengembangan ada pada Gerbang Kertasusila, Gerbang. Madura hanya diwakili oleh Bangkalan. Betul. Setelah jembatan Suramadu selesai, maka jadi Gema. Ya, Gresik, Madura. Oke. Surabaya, Mojokerto, Lamongan. Ini berubah lagi skenarionya. Nah, Madura juga seperti itu. Dengan adanya jembatan Suramadu, maka ada wilayah-wilayah yang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang misalnya, harusnya di Sumeneb dan Kepulauan. Tetapi ternyata kita lihat data, Pamekasan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Uang beredar lebih banyak. Betul. Dan kemiskinannya Daya beli masyarakat lebih tinggi. betul. Jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit dibandingkan saudara kita yang lain. Dan bahkan mengalahkan Bojonegoro, mengalahkan Bondowoso. Artinya bahwa sebuah rencana yang tadi disampaikan oleh Mas Franky ke depan, maka kalau kita kesejahteraan itu diukur dengan pertumbuhan ekonomi, maka harus lihat kedalamannya. Sektor-sektor apa yang banyak memberikan kontribusi. Kalau dilihat dari skala ekonomi, ini usaha mikro kah, kecil kah, usaha besar kah? No, itu harus dilihat secara. Tetapi bahwa di mana kita mau menempatkan di kabupaten ini sebuah kebijakan pendidikan, sebuah kebijakan kesehatan, maka dari rencana tata ruang Kabupaten Pamekasan inilah yang bisa kita lihat indikasi-indikasi. Contoh daerah barat, Propo. Ya, kita harus bedah. Tidak terus semuanya mengarah ke pendidikan kesehatan. Nggak akan mampu APBD. Betul. Jadi berdasarkan skala
prioritas. Melalui Mapping. Hortikultur, tembakau. Di mana wilayah-wilayah itu yang bisa dimasukkan dalam skala prioritas. Selama 5 tahun ini harus sudah dievaluasi dampaknya terhadap. Juga termasuk wilayah kota yang perilaku masyarakatnya berbeda dengan. Jadi saya kira seperti itu harusnya. Dan orang perencanaan sudah paham. Saya kira feeling so good kalau Ya. kalau mengenai Betul. Artinya tidak perlu membedah terlalu lama. Terlalu Cukup lama. Melihat kondisi geografis kita, demografi Dan baca data. Mana, baca data, selesai. Kiai Mujahid. Ya. Lahir di Pamekasan. Kenapa? Lahir di Pamekasan. Ya. Terus kemudian berproses juga di luar. Bagaimana menurut Kiai Mujahid melihat Pamekasan? Dari dulu Kiai Mujahid meninggalkan Pamekasan dan sekarang kembali ke Pamekasan, apakah terjadi perkembangan yang signifikan atau begini-begini saja kira-kira? Pamekasan ini posisinya strategis. Posisinya sangat diperhitungkan. Kalau saya lihat dari aspek sejarah, Pamekasan ini tahun 1819 pernah menjadi ibu kota kepresidenan. Tahun 1948 pernah menjadi ibu kota negara Madura yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian dibubarkan karena perjuangan Kanjeng Zainal Fattah, bupati pertama di Pamekasan, untuk bergabung ke NKRI, yang itu kakeknya Pak Fattah. Jadi bupati pertama itu Kanjeng Zainal yang berjuang Madura bergabung dengan NKRI, itu Kanjeng Zainal Fattah, yang beliau itu kakeknya. Sehingga wajar kalau saat ini Pak Fattah pengen membangun Pamekasan. Dan ini mematahkan isu kalau Pak Fattah itu Sumenep. Jadi bukan orang Pamekasan. Jadi berangkat dari posisi strategis itu, maka Pamekasan ini diperhitungkan untuk menjadi kota yang maju, apalagi dikelola oleh seorang perencana yang ulung. Pak Fattah ini orang perencana yang sudah cukup lama, sehingga saya yakin dalam waktu yang tidak lama Pamekasan akan menjadi kota yang maju. Apa buktinya? Kita lihat akses pendidikan di Pamekasan itu lebih baik dari kabupaten yang lain. Akses kesehatan, rumah sakitnya lebih baik daripada yang lain. Kemudian reformasi birokrasinya juga lebih bagus. Kemudian Pamekasan ini perputaran ekonominya bagus. Apa buktinya? Waralaba asing lebih banyak masuk ke Pamekasan. Betul. Lokal maupun asing. Itu berarti dia sudah menilai. Dan hotel bintang 4 satu-satunya di Pamekasan. Di Pamekasan. Sehingga berangkat dari ini, kalau Pamekasan dikelola oleh orang yang benar, oleh orang yang profesional, dengan perencanaan yang matang, yang tidak hanya mengandalkan APBD saja, dengan pengalaman beliau, jaringan yang beliau miliki, terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Pak Fattah, maka insya Allah dengan tauhid terpilih ini akan mengantarkan Pamekasan menjadi kota yang maju, dengan tetap mempertahankan sebagai kota santri yang religius. Ya, insya Allah begitu. Kiai Mujahid siap menjadi pendamping Pak Fattah luar dalam ini. Artinya Pak Fattah barangkali sekarang sudah punya jaringan luar biasa. Mengandalkan APBD barangkali tidak memungkinkan untuk memberikan akselerasi yang begitu cepat demi kemajuan Pamekasan. Barangkali Pak Fattah sering-sering di Jakarta nih untuk menggerus APBN agar pembangunan Pamekasan. Salah satu latar belakang saya siap mendampingi beliau. Ya karena pertama saya tahu beliau, jam terbang beliau, jaringannya beliau, ya sehingga saya punya keyakinan kalau beliau ditakdir jadi, insya Allah Pamekasan ini akan bisa terkelola dengan baik, akan lebih maksimal. Kotanya akan menjadi maju. Akan bisa terkelola dengan baik, dan saya mungkin ya tugasnya beliau nanti untuk melakukan terobosan-terobosan. Mungkin saya nanti bisa jaga gawang di Pamekasan. Beliau yang kesana kemari kan begitu dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah. Ya nggak, itu saya tidak main-main, saya mau mendampingi beliau.
saya juga tidak sembarangan. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi sehingga dengan pertimbangan itu saya bismillah, saya akan bantu beliau. Dengan semangat tauhid. Dengan semangat tauhid. Insya Allah menyatukan Pamekasan, sehingga dengan tauhid nanti terpilih. Di Pamekasan sudah tidak ada sekat-sekat lagi, barat, timur, utara, selatan, dengan tauhid ini. Kemajuan akan merata. Kemajuan akan Pendidikan merata. akan merata. Pendidikan akan lebih. Kesehatan juga akan Iya. merata. Ekonomi akan bangkit. Ekonomi akan bangkit. Itulah arti sebenarnya tauhid. Kira-kira. Siap. Oke, apa kira-kira potensi yang di Pamekasan ini luar biasa, tetapi belum dikelola dengan baik dan maksimal? Dan itu yang menjadi PR. Ya, seperti potensi-potensi ekonomi yang ada di Pamekasan. Seperti Pamekasan ini adalah dikenal sebagai kota peternakan juga. Betul. Jadi penghasil sapi yang cukup bagus. Ini kalau dimaksimalkan secara baik, maka Pamekasan akan menjadi ikon sapi terbaik dengan kualitas terbaik. Betul. Pamekasan juga menjadi kota penghasil rumput laut. Makanya Tauhid punya bayangan ini. Nanti kalau terpilih, Betul. kami akan jadikan rumput laut, potensi garam, akan kita jadikan sebagai wisata edukasi. Pusat wisata edukasi Provinsi Jawa Timur nasional. Kalau orang pengen tahu rumput laut, gitu, bagaimana cara pengelolaannya, maka anak-anak siswa itu akan ke Pamekasan. Bagaimana mengelola garam juga akan ke Pamekasan. Bagaimana juga mengelola batik yang sudah berkembang ini akan kita maksimalkan lagi. Mereka akan ke Pamekasan, sehingga semua akan belajar ke Pamekasan. Ini yang akan mendorong perputaran ekonomi Pamekasan, sehingga saya yakin Pamekasan akan menjadi kota metropolis ke depan. Terus SDM-nya lagi. Betul. Orang Pamekasan itu pintar-pintar. Iya. Hebat-hebat orang Pamekasan. Nah, ini kalau orang pintar-pintarnya semuanya bisa kita gabung bersama-sama bangun Pamekasan. Membuat sebuah terobosan bersama. Terobosan, ya kita tahulah orang-orang baik, orang-orang pintar yang sukses di tingkat nasional. Itu Pamekasan banyak sekali. Ya, kiainya juga alim-alim. Siap. Ini pasangan yang saya rasa komplit. Pasangan ulama, umaroh juga, dan kemudian pernah di legislatif. Pak Fattah juga eksekutor, ada yang legislator, selesai ini barang gitu. Tinggal bagaimana kemudian merumuskan langkah-langkah ke depan untuk mencapai kemenangan. Karena mohon maaf, sebagus apapun figur kita, kalau kalah, ya akhirnya hanya akan menjadi visi misi yang tidak akan bisa terlaksana. Apa yang dilakukan Pak Fattah? Itu bagian dari strategi pemasaran. Ya, kalau diibaratkan kita ini harus dijual, barang yang harus dijual, barang baik, berkualitas, dan harus dijual kepada 600.000 pemilih. Betul. Tentu ada wilayah-wilayah yang memang rasional dengan teknologi melalui medsos dan lain sebagainya sudah mengenal. Saya pernah jadi pejabat Bupati 2018, saya pernah jadi Kepala Bakorwi. Saya hampir 3 tahun jadi Wakil Bupati. Itu memang tidak secara menyeluruh diketahui oleh masyarakat 1 juta hampir penduduk Kabupaten Pamekasan. Maka ada cara-cara strategi yang sudah kita atur untuk bagaimana kita bisa menyampaikan pesan bahwa kita adalah salah satu kontestan pilkada yang mempunyai niat baik, mempunyai kualitas baik, dan akhirnya mempunyai tujuan yang sangat mulia bagi hajat hidup orang banyak di Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini sudah mulai melakukan konsolidasi partai, mesin-mesin penggerak partai juga, mesin-mesin
Ya itu bagian dari strategi yang tidak bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas, kalaupun ini bagian dari strategi marketing, berjualan, yang dijual bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Yang dijual betul-betul berkualitas dan Kalau barang ini sudah ISO. ISO. Sudah diakui dunia. Betul. Siap, mungkin terakhir, saya ke Mujahid dulu. Kira-kira apa harapan? Kalau semisal nanti ditakdirkan oleh Allah memimpin Pamekasan, kira-kira. Jadi kalau ditakdir oleh Allah, kami akan berbuat semaksimal mungkin, seluruh waktu ini semuanya ya kita infakkan untuk membangun Pamekasan lebih baik lagi ke depan. Kami menginginkan Pamekasan ini maju. Ya. Jadi kemajuan itu kan sebuah keniscayaan. Satu saat terus akan maju itu ya. Tapi kami tetap akan mempertahankan karakteristik Pamekasan ini sebagai kota yang religius dan kota santri. Maju gitu ya. Kita sepakat maju. Gitu ya. Tapi kita sepakat juga untuk menolak kemaksiatan. Sepakat kota maju, sepakat untuk menolak kemaksiatan. Dan saya kira itu yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama yang menginginkan Pamekasan ini berkah. Tidak hanya sukses dalam urusan dunia, tapi ukhrawinya juga sukses. Itu yang akan kami seimbangkan nanti kalau kami ditakdir untuk memimpin Pamekasan. Karena para kiai sebenarnya bukan anti kemajuan. Bukan anti modernitas. Oh tidak, bahkan beliau sangat modern. Pikiran-pikiran para kiai, para ulama sangat cerdas-cerdas di Pamekasan. Hanya jangan sampai kemajuan itu kemudian berdampak melahirkan kemaksiatan dan kemudaratan yang lebih besar lagi. Dan pasangan tauhid sepakat dengan itu. Iya, dengan tagline tauhid ini gak main-main. Semuanya akan bergantung kepada Allah. Kalau pengen masuk surga, ya tauhidnya harus benar. Ya, juga pengen dunia juga harus bertauhid yang benar. Gitu. Jadi satu lah kepada Allah, dan kita akan menyatukan ini semua, potensi-potensi yang luar biasa di Pamekasan ini. Pak Fattah, apa kira-kira? Sebentar lagi, selangkah lagi Pak Fattah ini akan menjadi kontestan politik di Pamekasan. Artinya tinggal menunggu takdir dari Allah. Pak Fattah akan memimpin Pamekasan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Fattah setelah misalkan ditakdirkan oleh Allah memimpin Pamekasan? Iya. Jadi tugas pemimpin pemerintahan, apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati, wali kota, camat, kepala desa, itu tugasnya. Kalau di zaman Orde Baru itu kebutuhan masyarakat itu hanya terhadap sandang, papan, sandang, pangan, papan. Betul. Ya, sandang selesai. Pangan, harga yang masih. Nah, berarti kita harus masuk di sini. Pangan apa? Kalau di Pamekasan tembakau, maka tata niaga harus kita dukung. Wahai para petani tembakau, mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan potensi agar tingkat pendapatan petani tembakau, petani garam, dan lain sebagainya itu bisa meningkat. Jadi tugas pemimpin pemerintahan itu hanya 3, Mas Franky. Tapi ini betul-betul sesuatu, katanya artis, sesuatu banget. Jadi satu, masalah pembangunan. Pembangunan ini bukan hanya kita fokus kepada infrastruktur. Pembangunan itu maknawinya adalah sebuah perubahan. Jadi pembangunan itu merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Tapi kata kuncinya adalah perubahan. Jadi saya dengan Kiai Mujahid ini adalah agen perubahan. Melakukan transformasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kebijakan apa ya tadi. Karena menyangkut satu strategi ke depan yang harus berubah supaya kita. 2 adalah
bagaimana setelah membangun tugas tata kelola pemerintahan. Fokus tata kelola pemerintahan adalah di pelayanan publik. Jadi saya dengan Kemujahid, insya Allah nanti akan mempermudah kalangan dunia usaha dan apapun yang itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Kita akan membuat kemudahan, kepastian hukum dan murah. Ya dengan IT. Ya, kita bangun sebuah infrastruktur yang namanya Smart City. Jadi orang dengan satu genggaman sudah bisa melakukan apa saja dalam perizinan, tidak perlu orang ketemu orang. Ya, kemudian bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat? Maka skenario pembangunan baiknya itu kita bersama-sama dengan sebuah wilayah besar Jawa Timur. Tapi Pamekasan tidak mungkin. Kenapa? Karena melihat produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi itu terbentuk kalau di Jawa Timur hampir 30% itu industri. Pamekasan nggak mungkin. Ya, karena kita kebanyakan bahan baku industri. Ya. Betul. Ya, seperti apa ke depan? Ya pilih saya dengan Kemujahid dulu. Baru nanti kita akan sampaikan sesuatu yang dahsyat. Jadi di Jawa Timur itu ada 7 kawasan industri. Sier, Pier, KIG, dan lain sebagainya. Itu ada pusat-pusat pertumbuhan yang bisa mendongkrak. Nah, Pamekasan ya pertanian, apa? Tembakau, apa? Bawang, garam, sapi, dan sebagainya. Ya, kita nanti hanya menggerakkan roda ekonomi supaya ada nilai tambah. Maka harus hilirisasi. Hilirisasi bukan harus menggunakan tenaga mesin yang mahal, SDM yang kuat. Enggak. Home industri. Contoh, kalau di luar negeri itu tembakau ini bisa untuk parfum. Dia bisa untuk mungkin makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kesehatan. Itu. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya, kalaulah itu bisa, bahan baku di sini ada. Kenapa pabrik-pabrik rokok itu hanya membangun gudang? Harusnya seperti gudang garam. Di sini dong pabriknya. Menyesuaikan dengan skala. Tidak harus besar seperti Kediri, tapi paling tidak ada yang diolah di sini supaya menyerap tenaga kerja, ada nilai tambah. Saya nggak secerdas ini biasanya, tapi kok semangat ini. Setelah ada Kemujahid ini kok cair pikiran kita ini. Ya, klik Madura. Siap. Jadi seperti itu kira-kira. Maka saya menghimbau kepada seluruh yang menjangkau informasi ini agar betul-betul dilihat secara detail figur-figur yang ada yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya secara pribadi, dan hilangkan semua hal-hal yang terkait dengan emosi-emosi yang oh ini enggak, tapi murni bagaimana kita dengan Kemujahid itu mempunyai niat baik. Tidak hanya niat baik, tetapi akan mempersembahkan karya-karya yang sudah kita lakukan kepada bangsa dan negara dan masyarakat Jawa Timur untuk Kabupaten Pamekasan. Dan ini tadi Kemujahid sampaikan banyak orang-orang sukses dari Pamekasan, tapi di luar. Menjadi diaspora. Kita dengan Kemujahid ini di dalam masuk untuk bersama-sama. Betul. Oleh karenanya maka ini kesempatan yang sangat baik. Dan masyarakat mempunyai hak untuk bisa memilih karena one man one vote. Ya. Punya hak memilih. Punya hak memilih. Pilihan terbaik tetap harus bertauhid kira-kira. Ya, harus bertauhid ya. Siap. Terima kasih Pak Fathah, terima kasih Kemujahid kehadirannya, diskusi yang luar biasa sekali. Semoga ini menjadi informasi yang utuh kepada masyarakat. Amin. Sehingga kemudian masyarakat tidak salah memilih. Ya. Masyarakat memiliki hak yang sama. Masyarakat memiliki kewajiban nanti mempertanggungjawabkan apa pilihannya, dan semoga untuk pilkada ke depan pilihannya tidak salah.
Kira-kira Amin. gitu. Terima kasih sekali lagi Tretan Klik Madura. Terima kasih Kiai Mujahid. Semoga tetap diberikan kesehatan, Amin. tetap diberi kesehatan sehingga perjuangan ini terus berjalan dan apa yang dicita-citakan bersama bisa tercapai. Amin. Terima kasih sekali lagi. Akhiran lillahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.